Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran kedua, masih tetap pada bilangan bulat. Kali ini akan saya jelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Anak-anak sekalian, banyak hal yang bisa kita selesaikan dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan penjumlahan dan pengurangan. Contohnya seperti pada buku paket contoh 1.3, Mia mempunyai 3 boneka. Pada ulang tahun Mia mendapatkan hadiah 4 boneka lagi. Nah, berapa boneka Mia sekarang? Nah, ini juga bisa kita selesaikan dengan menggunakan penjumlahan bilangan bulat. Permasalahan yang lain misalnya contoh 1.4, Nia mempunyai 6 pasang sepatu, kemudian dia karena senang dia memberikan kepada sepupunya sebanyak 2 pasang. Tinggal berapa sepatu Nia sekarang? Nah, ini permasalahan pengurangan bilangan bulat. Kemudian yang lainnya, misalnya ini contoh 1.5, ini seorang penyelam berada pada posisi 2 meter di bawah laut, kemudian masuk lagi ke dalam menjadi kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Nah, perpindahannya berapa meter? Nah, ini juga permasalahan pengurangan bilangan bulat yang nanti akan kita selesaikan di belakang. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu, mari kita lihat dulu konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Adapun kesepakatan pada penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan, yaitu jika penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan positif, jadi penjumlahan dengan bilangan positif, maksudnya dijumlah dengan bilangan positif, maka arah garisnya ke kanan. Jika penjumlahan dengan bilangan negatif, arah ke kiri. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kesepakatan ini, kita beri contoh pertama, contoh 1, 3 tambah 4 sama dengan titik-titik. Tentunya sudah tahu hasilnya 7, tapi mari kita gambarkan dalam garis bilangannya. Ini garis bilangan, start dari angka 0, kemudian 3 itu positif, berarti kita buat panahnya ke kanan. Positif itu arahnya ke kanan sejauh 3, berhenti di angka 3. Kemudian plus 4 atau ditambah 4, berarti ke kanan lagi sejauh 4, maka akan berhenti di angka 7, sehingga bisa diwakili garis yang berwarna kuning ini, yang panjangnya dari 0 ke 7 yaitu 7. Maka kemudian kesimpulannya 3 ditambah 4 hasilnya 7. Contoh kedua, anak-anak sekalian, 6 ditambah negatif 2, 6 positif, negatif 2 ini bilangan negatif. Nah, kalau digambarkan dalam garis bilangan, start dari angka 0, 6 itu berarti positif ke arah kanan, 6 berhenti di angka 6, kemudian ditambah negatif 2 ditambah negatif itu berarti ini nih, jumlah dengan bilangan negatif arahnya ke kiri. Nah, diwakili oleh ini kedua ke kiri sejauh 2 warna merah ini. Nah, maka berhenti di sini angka 4, sehingga ini bisa diwakili dari 0 menuju ke 4 yang warna kuning, sehingga hasil dari 6 ditambah negatif 2 itu hasilnya 4. Lanjut anak-anak ke konsep pengurangan sekarang. Pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi ditambah positif itu panahnya ke kanan, ditambah negatif panahnya balik ke kiri. Tetapi kalau ini pengurangan, kalau dikurangi dengan bilangan positif arahnya ke kiri, kalau dijumlah dengan bilangan negatif justru arahnya ke kanan. Jadi kebalikan dari penjumlahan. Mari kita lihat contoh ketiga. 2 dikurangi 5 sama dengan berapa? Lihat ini garis bilangan bermula dari 0, kemudian 2 itu positif ke kanan berarti 2, berhenti di angka 2. Kemudian
dikurangi 5 berarti balik arah ke kiri sejauh 5, berhenti di angka negatif 3, sehingga dari 0 kita buat panah ke kiri terakhir ke min 3, ini melambangkan negatif 3, sehingga kesimpulannya 2 kurangi 5 adalah negatif 3. Lanjut nomor 4 anak-anak, 2 dikurangi negatif 5, ini 2 positif dikurangi negatif. Nah, kalau dikurangi negatif arahnya ke kanan, perhatikan garis bilangannya dari 0 ya, 2 dulu berarti ke kanan sejauh 2, kemudian dikurangi negatif 5, dikurangi negatif arahnya ke kanan lagi sejauh berapa? Sejauh 5, berarti dari sana ke kanan 5 sejauh 5 ya, sejauh 5, sehingga berhenti di angka 7, sehingga ini 2 anak panah ini kalau kita gabungkan menjadi seperti itu, sehingga kesimpulannya 2 dikurangi negatif 5 ketemunya 7. Kesimpulannya dari ini kelihatan bahwa 2 dikurangi negatif 5 itu seperti 2 ditambah 5. Jadi dikurangi negatif itu justru berubah menjadi positif, menjadi plus. Kemudian yang ini 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3, sama saja 5 kurangi 2 hasilnya 3, kemudian inversenya dibalik, kemudian hasilnya lawannya dari positif adalah negatif. Kita lanjutkan anak-anak yang berikutnya, contoh lainnya. Saya beri contoh ini penjumlahan. Penjumlahan tadi rumusnya bagaimana? Ditambah dengan positif berarti arahnya ke kanan gitu. Nah, ini min 3 ditambah positif 4 berarti ditambah positif 4-nya nanti ke kanan. Garis bilangannya seperti ini, bermula dari 0, gambar dulu negatif 3 ke kiri sejauh 3, berhenti di angka min 3, ditambah 4 berarti ke kanan sejauh 4 karena ditambah bilangan positif, berhenti di angka 1 sehingga hasilnya adalah 1 ya, seperti itu. Kemudian contoh ke-6, min 5 tambah negatif 2, penjumlahan dengan negatif berarti arahnya ke kiri, gambar dulu min 5 dulu, seperti ini gambar min 5 itu dari 0 ke arah kiri, nah ini dulu, ditambah min 2 berarti ditambah tapi negatif, arahnya tetap ke kiri sejauh 2 sehingga berhenti di angka negatif 7, sehingga bisa diwakili oleh garis warna kuning ini yang artinya adalah min 5 tambah min 2 ketemunya min 7. Demikian anak-anak. Kemudian dari 6 contoh yang saya sajikan tadi, mari kita amati, kita ambil kesimpulannya. 3 tambah 4 itu 7, 4 tambah 3 itu 7, benar kan ya? Maka kemudian 3 tambah 4 7, 4 tambah 3 juga 7, berarti sama. Nah, ini disebut sifat komutatif penjumlahan. Sehingga kalau A 3 ini saya lambangkan A, 4 saya lambangkan B, maka A plus B sama dengan B plus A. Ini namanya komutatif. Kemudian yang kedua, kita cek dulu 2 min 3 tadi ketemu min 3 ya, contoh di depan tadi. Kalau 5 min 2 kita sudah tahu hasilnya 3, berarti 2 kurangi 5 ketemu negatif, 5 kurangi 2 ketemu positif. Maka ini tidak sama. 2 min 5 tidak sama dengan 5 min 2, maka pengurangan ini tidak komutatif, tidak memiliki sifat komutatif, sehingga jika A min B tidak sama dengan B min A. Berikutnya anak-anak sekalian, 6 plus negatif 2 tadi ketemu 4. Kalau kita kurangkan 6 kurangi 2 ketemunya juga 4. Oh, berarti sama ini ya, berarti sama, berarti 6 tambah negatif 2 sama saja dengan 6 kurangi 2. Penjumlahan dengan bilangan negatif itu sama dengan pengurangan, sehingga jika 6 saya lambangkan A, kemudian min 2 saya lambangkan B, maka A plus min B hasilnya sama dengan A min B.
Kemudian berikutnya 2 kurangi negatif 5 tadi sudah ketemu 7. 2 tambah 5 juga 7. Berarti kesimpulannya negatif 2 tambah 5 sama dengan 2 tambah 5. Dikurangi dengan bilangan negatif itu justru berubah menjadi positif, menjadi penjumlahan. Sehingga kesimpulannya A kurangi min B hasilnya adalah A plus B. Nah, ini nanti anak-anak yang perlu kamu hafalkan untuk mengerjakan soal bilangan-bilangan yang lebih besar, bukan hanya di bawah 10 seperti ini, tapi bilangan yang lebih besar, ratusan bahkan ribuan. Berikutnya anak-anak sekalian, kesimpulan yang berikutnya 2 kurangi 5 itu negatif 3. Kemudian 5 kurangi 2 itu juga 3. Kalau di depan diberi tanda negatif maka hasilnya negatif 3. Maka ini juga sama, 2 kurangi 5 itu sama dengan negatif 5 min 2. Sehingga A min B bisa ditulis min B min A, seperti ini. Nah, ini anak-anak sekalian kesimpulannya. Ini sifat komutatif, penjumlahan, pengurangan tidak komutatif. Penjumlahan dengan bilangan negatif itu sama dengan pengurangan. Pengurangan dengan bilangan negatif itu justru penjumlahan. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal. Kemudian lanjutnya anak-anak sekalian, saya ambilkan dari buku paket soal yang lebih besar dari contoh-contoh yang sudah saya berikan di atas, ya, yang tadi sudah saya berikan. Nah, ini sampai ratusan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kita gambar dengan menggunakan garis bilangan tentunya tidak efektif. Maka kemudian ini yang pertama, ya, jawab pertama 800 ditambah 70. Ini kita susun ke bawah seperti ini. 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 7, 7, kemudian 8. Hasilnya adalah 870. Nomor 2 kalau dibalik 70 tambah 800. Ini 0 tambah 0 hasilnya 0, ini hasilnya 7, ini hasilnya ini kebalik ini. Tidak apa-apa kebalik ini ya. Ini kebalik. Tidak apa-apa. Ini sebetulnya sama ya, sama. Kemudian yang nomor 3 650 30 dijumlahkan hasilnya maka 086, jadi 680. Yang ini dibalik, 30-nya di atas, 650-nya di bawah, hasilnya juga ini sama seperti itu. Berarti ini komutatif ya, komutatif. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 sudah terjawab. Ini hasilnya masing-masing bersifat komutatif. Kemudian nomor 5, 780 kurangi 120. Ya, ini di atas, 120 di bawah. Kalau kita kurangkan 0 kurang 0, 0, 8 kurang 2, 6, 7 kurang 1, 6, hasilnya 660. Terus bawahnya 120 dikurangi 780. Nah, bilangannya di depan kecil dikurangi bilangan yang belakang ini besar. Maka anak-anak harus ingat A min B itu bisa dikerjakan tadi min dalam kurung B min A. Maka tulisan 120 kurangi 780 bisa ditulis negatif 780 min 120. Nah, kemudian yang di dalam ini tanda kurung ini kan sudah digarap, sudah dikerjakan ini ya, sudah dikerjakan ini, hasilnya 660. Berarti dalam kurung itu hasilnya 660, depan ini ada tanda negatif, berarti di sini hasilnya adalah negatif 660. Lanjut yang nomor 7, 5800 ditambah negatif 20. Nah, seperti ini. Maka ini bisa saya tulis menjadi, ingat ya, A plus min B sama dengan A min B. Berarti ini bisa ditulis 580 min 20. Hasilnya adalah 560. Kemudian nomor 8 sederhana seperti ini, kita turunkan, kita susun ke bawah juga boleh, yang hasilnya adalah 560.
Oke, anak-anak sekalian, itu contohnya. Kemudian pemecahan masalah sangat sederhana, yang tadi di contoh nomor 1.3, penyelesaiannya sangat gampang, yaitu tadi memiliki 3, diberi tadi 4, maka hasilnya menjadi 7. Oke. Terus lanjut masalah yang kedua, tadi Nia memiliki 6 pasang, diberikan ke sepupunya 2, maka ini pengurangan, ya, 6 kurang 2 masih 4 pasang. Kemudian yang ini, penyelam ini tadinya ada di 2 meter di bawah laut, kemudian menuju ke 5 meter di bawah laut, maka posisinya adalah -2 dan -5 karena sama-sama di bawah permukaan air laut. Nah, -2 lebih besar dari -5, ya. Berarti nilai yang besar adalah -2 meter, nilai yang kecil adalah -5 meter. Nah, yang dicari apa? Selisih. Selisih itu besar kurangi kecil. Selisih kedalaman itu nilai yang besar kurangi nilai yang kecil. Jadi besar kurangi, mencari selisih selalu yang besar kurangi yang kecil. Maka hasilnya adalah -2 kurangi -5. Pengurangan dengan bilangan negatif justru menjadi penjumlahan. Berarti -2 tambah 5. Ini penjumlahan berlaku komutatif, iso diwalik. Ini ditaruh di depan, ini taruh di belakang. Jadi penjumlahan seperti itu. A ditambah -B, nah tadi sudah 5 ditambah -2, hasilnya adalah 5-2, ketemunya adalah 3 meter, sehingga selisih dari posisi pertama menuju posisi kedua adalah 3 meter. Demikian anak-anak sekelumit dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.